Sobat Repair, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik selalu ya, serta sehat selalu. Kali ini saya akan buat video lagi tentang bagaimana cara menggunakan deep lock pada kendaraan Sani, pada truk Sani ya. Sebenarnya pada truk lain untuk penggunanya sama aja, cuman ini ada perbedaan mungkin di letak atau tempatnya. Dan sekarang kita bahas dulu apa sih deep lock dan kegunaannya untuk apa. Deep lock itu kita pergunakan pada saat kita terjebak dalam keadaan jalan licin atau berlumpur ataupun jalan hisap. Seperti pada video berikut ini menunjukkan jalan yang licin baru siap diguyur hujan. Dan yang ini adalah jalan yang hisap atau memang berlumpur, yang mengakibatkan roda kendaraan kita terjebak atau slip. Buat teman-teman yang sudah lama di pertambangan atau di dunia proyek, hal ini merupakan hal yang wajar atau lumrah, sudah terbiasa. Tapi buat teman-teman yang masih baru, ini hanya adalah momok yang sangat menakutkan. Sama seperti saya dulu dari dunia lintas langsung ke jalanan yang seperti ini, tentu kita kebingungan. Bagaimana sih caranya keluar, melepaskan kendaraan kita dari jebakan-jebakan lumpur atau tanah hisap, jalan hisap, licin, tanjakan. Ya, tentu kita harus butuh perjuangan untuk bertanya-tanya ke rekan-rekan yang sudah jauh lebih lama dari kita dan suhu lah dibilangnya. Ya, kalau ada yang mau kasih tahu. Tapi sebagian banyaknya tuh senang ngelihat kita seperti ini. Ya, kejebak dan menjadi bahan tertawaan. Maklumlah, biasa dipelonco dulu anak bawang. Oke, baiklah, daripada kita membahas bawang merah bawang putih tadi, kita simak aja langsung video berikut ini. Ini menunjukkan teman kita yang sudah selesai loading, dia akan berjalan melewati jalanan yang berlumpur dan berair. Kita lihat apakah dia terjebak. Oh iya, ternyata dia terjebak. Nih, dia mundur lagi, ambil ancang-ancang. Dan ya, coba dulu. Oh, ternyata belum bisa. Masih juga kejebak. Ini cuman kita bingung apakah dia memakai interwell atau interaxle ini sekarang ya. Oh, akhirnya dia didorong oleh tukang dorong, yaitu doser. Memang doser ini tugasnya tukang sorong ya, nyorong apapun. Inilah dia, kalau teman-teman butuh disorong apapun, mau disorong, panggillah doser nih. Oke, atas bantuan doser dia pun terlepas dari jebakan lumpur dan jalan berair tadi. Biasanya kalau saya lihat kondisi, kalau memang parah betul, saya akan memakai pengunci roda yaitu interwell. Tapi kalau memang tidak parah-parah betul, saya akan memakai interaxle. Contohnya sebagai berikut. Dalam video ini menunjukkan pada saat kita terjebak yang sebelumnya cuman mengandalkan tenaga penggerak dari gardan depan, lalu kita aktifkan interaxle dan tenaga akan disalurkan ke gardan belakang, dan gardan belakang akan ikut menghasilkan tenaga. Tapi saat kita terjebak lagi, lalu kita aktifkan interwell, dan interwell ini mengunci keempat titik sumbu roda kita dan akan menyelamatkan kita dari kondisi jalan yang tidak baik ataupun licin dan berlumpur. Jadi teman-teman, interaxle ataupun pengunci gardan ataupun yang sering disebut dengan double ringan adalah kedua gardan kita jadi aktif sebagai penggerak, dimana yang sebelumnya cuma salah satu aja yang jadi penggerak. Jadi di saat kita hidupkan atau aktifkan interaxle, dua-duanya akan ikut menghasilkan tenaga. Tapi terkadang roda kita yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau bagian depan atau bagian belakang masih juga terjebak
Lalu kita aktifkan interwell, yaitu pengunci roda yang kiri kanan depan belakang. Jadi akan menghasilkan putaran yang seirama di saat melewati jalan-jalan yang seperti ini ya, yang berlumpur dan penuh dengan jebakan-jebakan ataupun jalan licin. Dan perlu dipahami ya teman-teman, sesudah kita lepas dari jebakan tadi, hendaknya interwellnya dimatikan. Kalau inter Excel nggak apa-apa dipakai terus selama kita ngelewati jalan-jalan yang licin. Tapi kalau interwell, hendaknya sesudah kita ngelewati jalan yang cukup parah, hendaknya kita matikan ya teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen kendaraan kita, khususnya bagian gardan dan sumbu pada saat kita jalan berbelok. Dan itu pun biasanya kita itu akan mengalami kesusahan untuk berbelok ya teman-teman. Jadi hendaknya kita pakai seperlunya juga. Dan inter Excel begitu juga, kalau kita sudah ketemu jalan yang bagus, hendaknya dimatikan atau di off kan. Apalagi laju kendaraan kita juga sudah bebas hambatan ya, untuk apalagi kita memakainya, karena interwell dan inter Excel itu dipergunakan hanya untuk pada saat-saat kendaraan kita dalam keadaan terjebak. Dan interwell ini juga bisa kita pakai dalam keadaan mundur ya teman-teman, bukan hanya untuk maju, mundur pun bisa kita pergunakan. Kadang kita tuh mengalami kesusahan untuk menyampaikan kendaraan kita ke front loading. Teman di depan kita ini sepertinya dibantu dorong juga ya sama ekskavatornya, karena mengalami kesusahan dalam gerakan pertamanya ini, mungkin nih masih terjebak dia. Oke, dibantu lagi sama eksanya ya. Dan sekarang akan giliran kita akan coba ya teman-teman ya, kita langsung memakai inter Excel aja nih, inter Excel aja untuk mundur. Dan kita sudah sampai di front loading, kita sudah loading ini. Kita tunggu berangkatnya lagi, kita aktifkan ini tadi inter Excel aja ya, nggak usah pakai interwellnya, inter Excel aja. Kalau saya sendiri sih, pengalaman saya jarang saya pakai interwell, itu inter Excel aja. Cuman kita kombinasikan dengan pemakaian gigi yang tepat, jangan terlalu lambat, jangan terlalu laju. Jadi biar cepat dia meninggalkan tempat yang rawan tadi, yang penuh dengan jebakan tadi. Kita harus butuh cepat juga sih meninggalkannya ya. Contohnya saya ini memakai gigi 3, jadi biar putarannya lebih cepat dikit. Dari kalau 2 kan atau 1 malah lambat dia, kecuali di jalan hisap. Jalan hisap bisalah kita pakai gigi 2, karena kita akan menjaga tekanan di gardan kita juga ya, dan asnya atau final gridnya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita gasak. Jadi semuanya sudah oke, inter Excel sudah terpasang, dan gigi 3 kita akan coba ya teman-teman ya, pakai gigi 3 ya, biar cepat dia meninggalkan lokasi yang rawan tadi. Langsung kita jalankan, dan alhamdulillah kita langsung terbebas tanpa dibantu oleh eskavator ataupun doser ya teman-teman ya. Ini jalannya langsung berbelok ke kiri, sudah belok. Langsung kita nonaktifkan inter Excel-nya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, tips dari saya atau pengalaman saya untuk pemakaian interwell dan inter Excel. Mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa atau sudah lama ataupun para suhu, mungkin mempunyai cara lain, tapi ya seperti inilah cara saya. Dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan pemula di dunia tambang dan di dunia proyek dan di dump truck ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video saya lainnya. Tetap jaga keselamatan kerja.
Ingat K3 dan ingat keluarga kita menunggu kepulangan kita dengan selamat sampai di rumah. Terima kasih.